Dipersembahkan oleh Pemirsa, pasangan Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Meski kerap mengaku mengalami penjegalan, nyatanya hari ini pasangan Amin berhasil menginjakkan kaki ke KPU. Apakah jalan Amin menuju perubahan akan mulus atau penuh liku? Apakah suara Amin akan menjulang atau justru terjungkal? Inilah Kick kontroversi selengkapnya. Amin makin yakin, bersama saya Zilvia Iskandar. Dan saya Andi F. Noya. Karena kita bersiap-siap untuk berjuang menuju kemenangan. Kita punya hubungan lama tentang cita-cita perubahan dan perbaikan. Dan pemirsa, inilah pasangan Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Selamat datang untuk pasangan Amin. Kami juga ucapkan selamat datang untuk petinggi jajaran dari partai pengusung, partai pendukung. Ada petinggi dan jajaran dari Partai Nasdem, PKB, PKS, kemudian para relawan, pendukung. Ada juga rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang semuanya di Kick Kontroversi. Bang Andi, kita juga perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa kita juga akan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya untuk datang ke Kick Kontroversi untuk kita tanyai juga. Nah, sudah bersama kita saat ini adalah pasangan Amin. Kita langsung mulai saja. Bang Andi, ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Ada isu penjegalan, ada isu pengkhianatan. Bagaimana Mas Anies rasanya bisa sampai pada titik ini, sampai pada hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur sekali bahwa perjalanan 1 tahun ini sudah kita lewati. Banyak pengalaman, tapi tak semua bisa diceritakan. Pada waktunya nanti akan menjadi bahan catatan para sejarawan ketika menulis proses ini. Tapi kami merasa bahwa perjalanan 1 tahun ini penting untuk kita merefleksikan tentang sikap konsistensi, sikap teguh pada pendirian, sabar dalam menghadapi segala macam tantangan, bukan hal yang kecil. Dan kalau boleh kami sampaikan bahwa peristiwa hari ini menunjukkan bahwa di Indonesia kebebasan, kesetaraan kesempatan masih memiliki ruang. Dan alhamdulillah tadi kita sama-sama mengantarkan berkas-berkas pendaftaran dan kita bersyukur tadi sudah langsung mendapatkan status istilahnya MS. MS, tahu nggak MS? Apa itu? Bukan merek baju ini. MS itu artinya memenuhi syarat. Oke. Oke, dan asal pemirsa tahu ya, Bang Andi, ini betul-betul pasangan Amin setelah dari KPU datang langsung ke sini ke Kick Kontroversi. Jadi kita bisa lihat raut wajahnya yang dari pagi sudah bangun dari subuh ini harus tetap strong ya sampai akhir ya. Gus Imin, bagaimana rasanya Gus bisa sampai pada titik ini? Ya tentu saja alhamdulillah bersyukur
ternyata berbagai tahapan yang kita kira akan terhambat begitu, ternyata semuanya berjalan lancar, bahkan antusiasme luar biasa dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah, kemudian dalam suasana yang padat begitu tetap bertahan dan mulai panas juga nggak pergi-pergi menunggu kami berdua keluar dari KPU. Ini artinya semangat perubahan itu kami rasakan menjadi energi yang luar biasa yang akan menjadi kekuatan yang insya Allah bukan hanya yakin, insya Allah menang kira-kira. Oke. Rasa-rasanya hari ini sudah jutaan kali kita mendengar amin, amin ya. Iya, tapi di tengah situasi yang membanggakan Anda berdua dan para pendukung ya, ketika akhirnya secara resmi pendaftaran di KPU berjalan lancar, memenuhi syarat tadi, tapi ada sebagian orang yang kemudian melihat sedikit ke belakang tentang isu penjagalan, isu upaya-upaya untuk menggagalkan Anda berdua sampai ke pintu KPU ya. Sehingga ketika Anda lolos, ada juga yang bertanya, jangan-jangan itu hanya prasangka Anda berdua atau pendukung Anda tentang isu-isu penjagalan. Sampai di sini seberapa besar atau tingginya fakta bahwa Anda berdua sebenarnya dijegal dan kemudian Anda berhasil melalui upaya-upaya penjagalan itu? Atau memang ini hanya prasangka aja? Bagaimana Mas Anies? Gini, kalau menurut saya kita mau nengoknya ke depan sekarang. Jadi fase ini sekarang kita resmi memiliki status sebagai bakal calon yang sudah terdaftar, sedang dalam proses verifikasi. Apa yang pernah kami alami, catatan-catatan peristiwa itu bagian dari pengalaman saja. Dan bukan sesuatu yang perlu kita bahas hari ini. Tapi itu menjadi catatan bagi kita semua. Bahwa di dalam demokrasi ke depan, kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian juga perlakuan yang sama di hadapan kekuasaan, itu menjadi bagian dari catatan untuk kita ke depan. Dan kami melihat bagi kami ini bukan soal tantangan, cobaan kami hadapi. Belum apa-apa ini Bang Andi. Dibandingkan sulitnya petani, dibandingkan sulitnya peternak, dibandingkan sulitnya guru honorer, dibandingkan dengan menderitanya rakyat yang hari ini kehidupan ekonominya sulit. Jadi tidak patut bagi kami untuk berkeluh kesah soal itu. Justru malah membuat kami makin yakin bahwa agenda yang lebih besar itulah yang menjadi fokus perhatian kami. Dan kami bersyukur bahwa aspirasi banyak orang yang dititipkan lewat Partai Nasdem, PKB, PKS, lalu relawan, tercermin dalam kehadiran tadi. Kita bisa menyaksikan begini Bang, ada orang berkumpul 20.000, orang berkumpul 30.000, dan diam menonton. Dengan orang 20.000 penuh dengan semangat. Itu geloranya, auranya beda sekali. Jumlahnya bisa sama, tapi semangatnya, keinginannya, itu ungkapannya luar biasa. Nah, itu kami tangkap tadi. Sehingga apapun yang kita lewati, itu menjadi kecil. Karena itu yang lebih penting. Kita ingin Indonesia lebih baik, kita ingin Indonesia lebih adil, kita ingin Indonesia lebih makmur, kita ingin kesetaraan kesempatan. Dan kita akan fokus ke sana. Gitu Bang Andi. Baik. Kenapa hal tadi saya tanyakan? Karena sebagian merasa plong, Anda berdua pasangan Amin sudah melalui tahapan yang tadi dan sampai pada posisi sekarang. Tetapi banyak juga pendukung Anda yang masih khawatir bahwa upaya-upaya untuk menggagalkan Anda duduk di istana nanti itu akan masih berlangsung. Karena Anda berdua pernah diperiksa KPK dalam kasus korupsi dan lain-lain. Apakah ada kekhawatiran yang sama bagi Anda berdua bahwa ke depan perjalanan akan juga sama sulitnya atau lebih sulit? Gini, kalau bicara tentang tantangan Bang, kita nggak boleh cengeng dengan mengikuti proses politik lalu berharap semua baik-baik saja. Tidak ada serangan, tidak ada fitnah, tidak ada kecaman, tidak ada framing. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada begitu banyak orang di dalam wilayah publik. Jadi kami merasa optimis
selama kebebasan berekspresi masih ada, selama media masih mengikuti, selama sosial media masih punya ruang, maka kami merasa itulah perlindungan yang terbaik atas kebebasan berekspresi yang ada di Indonesia. Nah itu menurut saya membuat kami optimis bahwa ke depan kita akan bisa mengarungi tantangan apapun dan insya Allah di ujungnya nanti kita punya kesetaraan kesempatan untuk mengikuti proses Pilpres hingga tuntas. Oke. Kalau Gus Imin gimana Gus Imin? Sampai sekarang masih bahaya tak? Ya, sama dengan seluruh perjalanan tantangan kehidupan kita. Semakin banyak tantangan itu biasanya semakin akan memungkinkan kita mencapai yang lebih cepat lagi. Ya sejak kita deklarasi 2 September 2023 yang lalu, banyak orang yang menyerang dengan isu-isu yang macam-macam. Amin bid'ah, amin menjadi bagian yang tidak sesuai dengan demokrasi dan seterusnya. Tapi kita cuekin aja, nyatanya kemudian saya berkeliling sejak tanggal 2 September yang lalu ke seluruh pelosok, ke Indonesia Timur, ke Jawa, ke Sumatera. Ternyata kegairahan itu muncul justru karena serangan-serangan itu. Jadi menurut saya semakin diserang semakin menyenangkan kehidupan kita itu. Jadi makin minta diserang nih Gus. Ya begitulah. Begitulah orang yang ada yang kalau orang bilang amin surveinya rendah gitu kan, selalu begitu serangannya. Tapi setiap acara nggak pernah sepi tuh. Katanya Muhaimin nggak kontribusi kenaikan suara. Mana mungkin nggak ada kontribusi. Seluruh mesin yang saya miliki bekerja 24 jam untuk pasangan Amin. Jadi serangan-serangan bid'ah, serangan-serangan itu bagi saya semakin banyak, semakin bagus untuk energi kita bergerak lebih banyak lagi. Baik, nanti akan kita elaborasi soal kontribusi Anda dalam perolehan suara pasangan Amin, terutama di basis-basis Nahdliyin, ya, karena itu diragukan, tapi nanti kita elaborasi. Saya kembali ke pertanyaan yang tadi, saya ingin elaborasi. Kalau orang khawatir akan ada cara-cara tidak terpuji akan digunakan untuk menggagalkan Anda sampai ke istana, ada juga yang khawatir bahwa Anda berdua yang akan menggunakan cara-cara tidak terpuji. Yakni bagaimana dari pengalaman Pilkada DKI, ketika suara elektabilitas ini belum meningkat, maka digunakan isu agama, politik identitas, terutama mengacu kepada figur Anies Baswedan. Jadi Anda juga dicurigai akan menggunakan isu-isu tersebut untuk memenangkan Pilpres tahun depan. Ya, kalau itu kita lihat rekam jejak saja barangkali Bang Andi. Bahkan di Pilkada Jakarta kita fokus pada 3, lapangan biaya hidup, lapangan pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Itulah fokus kita. Antar pendukung Pak Basuki mengangkat isu identitas, pendukung Anies, pendukung Pak AHY, mengangkat isu identitas, antar pendukung itu terjadi. Tapi bagi para calonnya sendiri, kita semua membawa tema-tema agenda perubahan. Dan itulah yang sesungguhnya kita ingin jaga. Jadi kita ingin tetap fokus kepada tema itu. Nah, ini juga yang nanti akan kita teruskan ketika di tingkat nasional. Bahkan, kalau boleh saya teruskan, ketika ada pemilihan umum, pilpres, pilkada, polarisasi itu akan terjadi. Tapi tidak semua polarisasi itu adalah konflik. Kadang-kadang kita cepat-cepat menyimpulkan kalau ada polarisasi berarti ada konflik. Lalu kalau ada konflik kita simpulkan ada perpecahan. Tidak. Ada polarisasi, kalau dibiarkan jadi friksi, dibiarkan jadi konflik, konflik dibiarkan jadi perpecahan. Nah, polarisasi itu muncul, ada kutub, selesai pemilu menyatu lagi. Selesai pemilu menyatu lagi, itulah nature-nya.
Dan ini yang harus kita sama-sama antisipasi. Bagaimana polarisasi itu adalah polarisasi berbasiskan ide, gagasan. Ada perbedaan pandangan, perbedaan ide, perbedaan gagasan, dan itulah sebuah kompetisi yang fair. Kalau tidak ada perbedaan, itu pertandingan persahabatan, Bang. Itu dan kadang-kadang itu pertandingan yang sudah diatur angkanya gitu. Kita ingat ya zaman ada periode di mana kita nggak perlu survei waktu itu, Bang. Pemilunya ada, tapi kita sudah tahu pemenangnya siapa, yang kalahnya siapa, nomor 2-nya siapa. Ya, itulah suasana pemilu tanpa ada polarisasi ide, tanpa ada polarisasi gagasan. Pemilu sebagai sebuah teater, pemilu sebagai sebuah sandiwara. Hari ini pemilu nyata, bawa gagasan itu. Karena itu saya mengajak pada semua, lihat rekam jejaknya. Lihat rekam gagasannya, lihat rekam karyanya, lihat rekam prestasinya, lalu bandingkan, sandingkan, dan jangan tuding-tuding dengan menggunakan isu identitas. Caimin mau menambahkan atau saya langsung pertanyaan berikutnya ke Caimin? Ya, Mas Anies 5 tahun memimpin Jakarta, kita semua lihat harmoni terjadi, hubungan antar agama baik-baik, kemudian dinamika politik sehat. Lalu kemudian jangan-jangan yang mengelola politik identitas itu justru adalah apa yang ingin menikmati kehangatan di sosial media saja. Fakta di lapangan tidak terjadi sama sekali. Karena itu bagi saya kita jalan terus, kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kami berkoalisi untuk perubahan dan persatuan. Sedikit ke figur ya, ini agak pribadi karena sebagian orang melihat bahwa figur Caimin, Gus Imin ya, figur yang menghalalkan cara, kutu loncat, asal bisa mencapai tujuan, dia tidak peduli lagi pada ideologi, kesamaan dan lain-lain. Jadi Anda ini hanya orang yang ingin meraih jabatan. Coba jelaskan karena ini akan ada pengaruhnya terhadap citra Anda sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Ya, kalau kutu itu mungkin loncat, tapi kalau politisi mungkin jalannya tepat, kira-kira begitu. Jadi politisi itu menanggung 2 beban. Kalau berhasil dia pahlawan, kalau gagal dia pecundang. 20 tahun saya berhasil terus sebagai kekuatan yang mempengaruhi pemerintah bersama SBY 20 tahun, bersama SBY 10 tahun, bersama Jokowi 10 tahun. Silakan ditanya Pak SBY, silakan ditanya Pak Jokowi. Teman koalisi paling nyaman di dunia hanya PKB dalam setiap pemilihan. Nah, lalu kok kemudian ada isu ini itu. Saya kira itu bagian dari penguatan proses yang saya kira setiap proses politik ada dinamika. Ada kompetisi, ada yang kalah, ada yang menang. Kalau dibilang haus jabatan, ya gunanya apa saya jadi ketua umum partai kalau nggak rebut jabatan? Justru jabatan itu yang harus kita ambil untuk kemaslahatan, perbaikan, peran. Sekaligus di tangan jabatan politis yang benar, insya Allah Indonesia akan benar. Oke. Baik, oke. Tapi begini ya, Gus Imin, Mas Anies, dan juga Bang Andi, mau itu loncat, mau itu jalan di tempat, harus punya modal. Tapi yang kita dengar-dengar Bang, pasangan ini katanya pasangan yang termiskin di antara capres dan cawapres lain. Benar atau tidak, nanti kita akan bahas. Kick kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Mas Anies sudah bilang bahwa logistik kita lemah. Mas Anies duitnya nggak banyak, apalagi saya. Itu artinya kita bismillah, modal semangat, keterbatasan anggaran nggak jadi halangan.
Yang penting rakyat, masyarakat memberikan dukungan, semangat perubahan terus menyala-nyala. Yang bisa saya pesankan, ya jaga energi dan semangat perubahan itu meskipun nggak banyak uang kita. Baik, tadi sudah sempat diinformasikan bahwa pasangan Amin ini yang termiskin. Sebenarnya nggak usah ditanyakan, dari wajahnya sudah kelihatan. Mengapa ini jadi pertanyaan? Karena Pak Mahfud baru saja mengumumkan hartanya menurut laporan terakhir itu 29,54 miliar. Ya. Kita sambil tampilkan ya perbandingannya seperti Kemudian apa. Mas Ganjar 13,45 miliar. Berapakah harta kekayaan Anies Baswedan? Cuma 11,19 miliar. Itu aja utangnya 7 miliar. Masih ada utang 7 miliar. Muhaimin Iskandar 27,28 miliar. Uang sogeh iki ya. Baik, sampai di sini saya ingin mengaitkan kekayaan Anda berdua dengan keraguan orang bahwa Anda berdua mampu membiayai perjalanan kompetisi ini yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai di sini bagaimana Anda ingin meyakinkan pemilih bahwa Anda akan mampu untuk melakukan kampanye dengan baik dan dengan modal yang relatif dianggap sedikit? Saya jawab dulu. Gimana Mas Anies? Oke. Gini, Yang miskin dulu silakan. ya, gini. Jadi perasaan rapi udah ya. Gini, Bang Andi. Jadi proses politik ini itu bukan sebuah kegiatan perdagangan yang membawa modal rupiah untuk mendapatkan rupiah. Tapi kalau kita memandang ini sebagai proses perdagangan, saya cari uang, investasi, nanti setelah menjabat akan dikembalikan itu sebagai investasi. Kita ingin melakukan perubahan untuk Republik ini. Dan saya ingin mengajak kepada semua yang peduli pada Indonesia, mari menjadi bagian dari perubahan. Mari kita ikut iuran. Yang punya waktu berikan waktu, yang punya pikiran berikan pikiran. Yang punya dana bantunya dengan dana, yang punya barang dengan barang. Membangun perubahan sebagai sebuah gerakan. Ini tidak sederhana. Tapi kami yakin bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang mau terlibat. Dan ini sudah kami rasakan selama setahun ini. Selama setahun ini itu banyak yang memberikan kontribusi dengan berbagai caranya. Sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah, kami juga ingin mengirimkan pesan bahwa kita berdua sudah berada di pemerintahan. Dan selama kami di pemerintahan, kami jalankan tata kelola pemerintahan dengan baik dan benar. Kami berada di pemerintahan bukan untuk mengumpulkan dana. Kami berada di pemerintahan untuk menggunakan kewenangan agar bisa menjalankan perintah konstitusi. Agar bisa memberikan perubahan kepada masyarakat. Dan itu ada rekam jejaknya di dalam catatan kekayaan kita. Jadi menurut saya justru sekarang sudah harus ada perubahan di aspek ini. Pembiayaan di dalam urusan politik, termasuk urusan kampanye, itu sesuatu yang negara sudah harus terlibat. Kalau kita seperti ini terus, seperti calon presiden, semua mata menyoroti. Tapi kalau calon bupati, calon wali kota di berbagai wilayah Indonesia, calon gubernur yang belum tentu jadi sorotan, mereka memiliki biaya yang harus dikeluarkan cukup besar. Selama tidak ada keterlibatan negara di dalam pembiayaan politik, termasuk pembiayaan kampanye, maka ini adalah salah satu hulunya praktek korupsi yang ada di Indonesia. Salah satu hulunya adalah karena political financing tidak diatur. Padahal kita tahu bahwa di dalam politik itu ada biaya. Seperti juga mengelola studio ini. Itu ada biayanya untuk listrik, untuk personalia, untuk operasional dan lain-lain. Nah, kami melihat sekarang ini sebagai sebuah perjuangan kami ingin mengajak semua. Tapi juga kami ingin menyampaikan salah satu agenda yang ingin kita lakukan ke depan adalah bagaimana ada reformasi dalam pembiayaan proses politik yang ada di Indonesia. Sehingga
proses politik itu memberikan kesetaraan kesempatan pada siapa saja, tidak harus yang memiliki modal rupiah besar, tapi yang memiliki kepercayaan, yang memiliki kompetensi, yang punya integritas, bisa terlibat di dalam proses politik. Oke, baik. Sebelum reformasi itu bisa dilakukan, lagi-lagi sudah menjadi rahasia umum. Kalau mau kampanye ya butuh modal yang gede, Bang Andi ya. Kalau kita lihat di grafis tadi, modalnya Gus Imin kan lebih besar ya dari modalnya Mas Anies. Kayaknya biaya kampanye bisa lebih besar dari Gus Imin ya? Ya, moga-moga. Jadi pasangan Amin ini bisa disebut pasangan mantap. Apa itu? Apalagi Kalau dibiarkan lama-lama makan tabungan. Singkatan dari mantap itu makan tabungan. Saya juga kaget dibilang Bang Andi sugih. Saya ini dapat limpahan syukur ketika Gus Dur jadi presiden. Tanah saya yang di samping rumah Gus Dur meningkat tajam harganya. Kenaikan NJOP. Saya berharap Mas Anies nanti jadi presiden, tanah di rumah Mas Anies juga akan meningkat tajam NJOP. Amin. Amin. Nah, makanya kemudian kalau makan tabungan kita jual tanah dulu, Mas. Itu biasanya doa orang susah seperti itu. Nah, saya terbiasa ya mengelola partai, bahkan mengelola organisasi dengan seluruh keterbatasan. Saya bilang kepada teman-teman dari beberapa orang menyampaikan kepada saya, termasuk Pak JK, kamu kaya banget ya. Di setiap titik saya lihat ada balihomu, ada billboardmu. Di setiap gang, saya ke Kalimantan Timur paling ujung, ada billboardmu. Waktu itu belum bareng Mas Anies waktu itu. Jadi saya bilang, gampang Pak JK. Setiap Pak JK lihat billboard, ada billboard saya, berarti hampir pasti di situ ada anggota DPRD PKB. Itu jadi kita tinggal memberikan satu kesadaran kepada seluruh teman-teman saya di daerah bahwa ini perjuangan adalah perjuangan investasi. Investasi apa? Investasi untuk menata kekuatan politik ini agar sesuai dengan cita-cita kita, agar aspirasi kita bisa jalan dengan baik. Bahkan saya bilang, sekian rupiah yang kamu tanamkan untuk perjuangan politik ini, saya jamin tidak akan pernah sia-sia. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa. Perintah ini kadang-kadang cukup efektif ya, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan pembiayaan. Dan saya lihat kerelawanan ini muncul. Saya bilang Mas Anies ini ternyata sudah wahyu tumurun. Apa itu wahyu tumurun? Spontanitasnya banyak. Waktu saya nyapres tidak sebanyak ini spontanitasnya. Padahal balihonya udah banyak sekali. Padahal balihonya banyak. Gitu. Iya, iya. Nah artinya oke lah saya wapres sampean capres. Karena kayaknya wahyu tumurunnya cocok kalau kita berdua kira-kira begitu. Nah. Apa itu wahyu tumurun? Apa itu wahyu tumurun? Wahyu tumurun itu bahasa Jawanya memang ada titah. Kenapa titah? Spontanitas. Apa itu spontanitas? Kita berharap seluruh yang ingin perubahan, seluruh yang ingin pemimpin fresh kayak kita berdua ini, fresh gak sih kita ini? Saya menilai ya diri saya sama Mas Anies ini fresh lah. Kalau kalian menilai apa terserah kau. Tapi kami melihat siapa yang ingin perubahan, ingin pemimpin-pemimpin yang fresh. Oke. Apalagi kalau wajah ganteng gabung ini, wah. Stop sampai di situ dulu, Sylvia. Kenapa saya tanyakan akan menjadi motivasi bergerak dengan keswadayaan yang tinggi. Ya. Ada upaya Anda untuk meyakinkan kami semua bahwa Anda ikut ganteng. Mulai kami percaya. Baik. Tapi begini ya Bang Andi, tadi kan bilang ya, ini sudah mantap, makan tabungan. Makanya supaya nggak mantap, nggak makan tabungan terus, tetap butuh saja yang namanya suntikan dana dari pengusaha-pengusaha. Tapi katanya pengusaha-pengusahanya pada takut. Apakah sampai sekarang masih takut? Benar nggak sih itu terbukti atau hanya playing victim saja? Boleh dijawab nanti, kita jeda lagi pemirsa, tetap di Kick Kontroversi.
Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami berdua di Kick Kontroversi dengan tamu yang luar biasa, pasangan Amin. Nah, Mas Anies, Gus Imin, kalau tadi saya tanya soal kekayaan, itu relevansinya pada statement terutama Mas Anies. Beberapa waktu yang lalu seakan-akan keluhan bahwa pengusaha-pengusaha menjadi takut untuk mendukung, untuk ikut membiayai kampanye dari pasangan Amin ini karena adanya ketakutan diperiksa pajak atau ketakutan di otak-atik pajaknya. Tentu yang jadi pertanyaan, kalau memang mereka pengusaha yang baik, yang benar, yang taat pajak, kenapa harus takut? Jadi apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan hari itu berkaitan dengan ketakutan pengusaha untuk mendukung Anda berdua secara finansial termasuk di dalamnya? Iya, secara prinsip kita semua punya tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban pajak kita. Itu adalah sesuatu yang normal. Saya rasa kita semua melakukan itu. Di sisi lain, di dalam kita berbicara tentang pelaporan, lalu kemudian ada tindakan-tindakan melakukan audit, review. Kalau diniati untuk mencari kesalahan, ada saja salahnya, Bang. Kita pakai baju sudah rapi aja nih, Bang Andi Noyani. Kalau ada perancang desain yang diminta untuk mengaudit bajunya Bang Andi, maka akan ketemu masalah-masalah di situ. Dasinya kurang panjang, ikatannya kurang tepat, lekukan kakinya, tangannya kurang, akan ada saja. Nah, jadi bukan soal taat atau tidak, muncul keribetan yang tidak perlu. Muncul kerumitan-kerumitan yang tidak perlu. Kalau memang di situ ada kesalahan ya ditunaikan, tapi melewati ketidakperluan ini yang membuat orang enggan. Dan saya rasa kita semua juga begitu. Ketika kita melakukan pelanggaran lalu lintas lalu diperiksa surat-suratnya, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita lagi jalan biasa-biasa saja dan tahu-tahu diberhentiin, diperiksa lagi, terus diberhentiin lagi, diperiksa lagi, diberhentiin, periksa lagi. Walaupun tidak ada masalah, menimbulkan ketidaknyamanan. Bayangkan itu untuk dunia usaha, maka sangat tidak nyaman. Nah, itu dialami. Dan seperti saya katakan tadi, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kerepotan yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan. Tapi saya ceritakan ini untuk pesan, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Semua memiliki kesamaan di mata hukum, di mata pemerintah. Bila memang secara sistematik random itu diharuskan melakukan audit, tidak apa-apa. Tapi bila dilakukan purposive audit, bukan random audit, maka di situ menjadi masalah. Kalau purposive artinya dengan ada tujuan-tujuan, niatan tertentu. Nah, kami melihat membangun kesetaraan, kesempatan kepada semua menjadi penting. Dan kami yakin sesudah lewat masa pendaftaran ini, rasanya yang begitu-begitu sudah tidak lagi menjadi cerita lagi. Insya Allah akan hilang. Baik. Baik, sekarang kami ingin masuk, Mas Anies dan juga Gus Imin, soal elektabilitas. Karena apapun perubahan yang Mas Anies dan Gus Imin ingin lakukan akan sulit tercapai kalau tidak menang. Sementara potret untuk bisa melihat potensi pasangan Amin ini menang atau tidak selama ini ada di survei-survei. Mari kita lihat survei terbaru dari ada Poltreking dan juga LSI Denny JA yang mempotret sampai saat ini elektabilitas Mas Anies itu masih tertinggal dibandingkan dua baca pres yang lainnya, padahal sudah duluan mendeklarasikan bacawa pres. Nah, apakah angka-angka ini tidak mengkhawatirkan, Mas Anies? Masih terpana sepertinya melihat angka-angkanya, Bang Andi. Kenapa, Mas Anies? Saya mengkhawatirkan masa depan dari peneliti-peneliti ini sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kan mereka semua melakukan survei, pasti ada metodenya, pasti mereka bisa bertanggungjawabkannya. Sayangnya, pemilu tidak berdasarkan survei. Pemilu itu nanti sensus pada saat 14 Februari 2024.
pada saat itulah kita akan melihat pandangan masyarakat yang sesungguhnya. Dan pengalaman kami di Jakarta itu belum pernah ada survei yang menempatkan kami nomor 2, apalagi nomor 1. Bahkan seminggu sebelum Pilkada Jakarta, kami ini masih tetap nomor 3 dengan selisih yang amat jauh. Lalu ketika terjadi Pilkada, suasananya berubah sekali. Angkanya lain sekali dan kita tahu yang menang yang mana. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada semua, baik pada relawan, angka yang muncul di survei ini jadikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk kerja lebih keras, untuk menjangkau lebih banyak. Dan kami terima kasih sekali tidak perlu bayar mahal-mahal bisa mendapatkan informasi-informasi ini semua. Karena sekali survei itu berapa ratus juta yang harus dikeluarkan. Jadi kadang-kadang saya berpikir kalau ada yang bisa melakukan survei tiap 2 mingguan, itu kan angkanya mahal juga ya. Artinya pasti harus ada yang membiayai untuk itu. Nah kami bagian menerima manfaatnya saja. Jadi kami terima kasih sekali ada yang nyumbang dalam bentuk hasil-hasil yang kemudian jadi feedback. Kalau memang di situ disebut 19%, maka kita bisa cek di mana lokasinya, di mana yang kita harus jangkau. Jadi mudah-mudahan itu malah menjadi manfaat bagi kita. Jadi bagi kami selama kesempatan untuk mengikuti proses Pilpres itu setara, selama kami masih bisa menjangkau siapa saja, selama kita bisa bergerak leluasa, maka ini adalah feedback yang baik, informasi yang baik. Tapi pada akhirnya keputusan ada pada sensus Pilpres 14 Februari 2024. Baik, oke. Ketika Mas Anies ini memilih Gus Imin, orang-orang berpendapat bahwa Gus Imin ini dipilih karena bisa mengambil suara di Jawa Timur, bisa mengambil suara di kalangan kaum Nahdliyin. Tapi dari survei juga belum kelihatan pengaruh dari Gus Imin. Yang bagaimana? Baru kelihatan kekayaannya. Yang baru kelihatan kekayaannya saja. Jadi apa jawaban Gus Imin soal itu? Kita akan jeda lagi, Bang Andi, temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Kick Kontroversi. Dipersembahkan oleh Gus Imin, tadi saya lihat Anda sudah mulai emosi ketika Sylvia mengatakan bahwa Anda tidak memberikan kontribusi perolehan suara, terutama di basis kalangan NU ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang terutama ya. Anda kayaknya nggak tenang duduknya tadi saya lihat. Tapi ada satu hal yang perlu jadi perhatian dan ini jadi pembicaraan ketika pasangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud dideklarasikan. Di situ semua orang langsung tahu bahwa Pak Mahfud dipasangkan dengan Mas Ganjar untuk merebut suara Nahdliyin. Kemudian orang menduga-duga kalau saja Pak Prabowo menggandeng Mbak Khofifah, semakin berat posisi Anda untuk bisa menarik suara Nahdliyin, terutama di basis-basisnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sampai di sini, seberapa yakin Anda punya pengaruh untuk mendapatkan suara kaum Nahdliyin ini? Ya, yang pertama soal survei. Survei ini sama dengan Mas Anies. Buat saya menguntung. Anda duduknya agak tenang dikit. Anda kok sampai maju-maju gitu? Iya. Tenang Gus. Ini kita lihat nih. Atau terlalu bersemangat? Ini surveinya sudah kami tampilkan. Bukan, ya. Saya ini diserang dengan berbagai isu. Termasuk survei digunakan untuk menyerang saya. Gimana nggak emosi? Tapi bukannya tadi minta diserang, makin diserang katanya makin semangat. Ya, ya kan? Namanya emosi juga perlu juga. Oke, silakan dijelaskan. Jadi saya sudah 25 tahun di politik dan survei itu menjadi penting buat kita untuk kalau yang jelek-jelek saya gunakan untuk memarahi anak buah. Itu pasti. Ada sebuah media, saya sebut aja Kompas. Setiap pemilu PKB itu hanya 1%. Tetapi begitu pemilu 10%, 9%.
7%. Artinya apa? Artinya apa? Survei itu ada ketidakakuratan di dalam membaca konteks perkembangan. Tapi juga kita mengerti survei itu ada objektif atau tidak objektif. Contoh sederhana. Saya sudah berkampanye PKB 20-an tahun. Tapi semua survei, cawapres atau capres, saya kecil sekali. PKB besar, tapi saya kecil. Itu semua survei. Gimana nggak emosi gitu kan? Nah, saya menganggap ini ada metodologi yang berbeda-beda, ibaratnya sebuah gambar besar, tergantung pakai kamera apa dan angle mana yang dipotret. Ya kalau pertanyaan survei itu tidak pernah ada di antara nama calon ada nama saya, ya nggak akan pernah muncul nama saya. Bayarnya itu di situ gitu loh. Jadi kalau saya bayar ya nama saya ditanyakan. Gitu, kira-kira begitu. Nah, akhirnya saya buktikan. Saya akhirnya kali ini kita coba deh, apakah survei ini akurat atau tidak. Apakah survei itu angle-nya bisa dibeli. Misalnya ini sebuah peta, saya beli foto yang dari arah sana deh. Supaya fotonya saya ingin sudut dari situ. Sah. Secara objektif boleh dipertanggungjawabkan. Karena memang mengambil potret dari sisi tertentu. Nah, akhirnya saya coba. Saya ini lahir di Jawa Timur, besar di Jawa Timur, sudah NU sebelum lahir. Bapak saya dinikahkan oleh pendiri NU. Saya belum lahir sudah NU. Lah kok ada survei katanya saya tidak dikenal di kalangan NU. Emosi nggak kira-kira? Tenang, Gus. Kan emosi kalau begitu. Akhirnya saya coba tes. Saya ingin kalian survei, biaya saya tanggung, tapi seobjektif mungkin. Saya ingin tahu siapa capres yang diinginkan oleh orang Jawa Timur. Luar biasa. Saya belum pernah nyapres, saya cuma iseng-iseng aja waktu itu. Ya saya buka aja, Polmark saya minta. Polmark atau kalau tadi Tracking, tadi ini Polmark. Tapi objektif ya? Saya objektif dan tidak boleh dipublikasi. Tahu nggak? Hasilnya? Hasilnya survei itu memang tertinggi Ganjar waktu itu. Kedua Prabowo. Ketiga saya. Mas Anies maaf, keempat. Di Jawa Timur ya. Khofifah jauh. Setelah Mas Anies jauh belakang. Pak Mahfud begitu juga. Nah pemilu juga begitu bakalan nanti kayaknya itu. Nah karena itu survei buat saya yang baik itu kita syukuri. Oke. Yang jelek jadi motivasi. Oke. Kalau punya duit pesen juga. Kira-kira gitulah. Oke. Tapi begini Gus, sekarang kan sudah setidaknya ada dua bacawa pres yang sudah jelas ya, Gus Imin dan juga Prof Mahfud. Mungkin satu lagi kalau Mbak Khofifah jadi juga, itu sama-sama merepresentasikan Jawa Timur dan NU. Jadi poin pembeda, poin plus di antara tiga ini apa, Gus Imin? Ya tentu masing-masing boleh melihat nilai lebih, nilai kurang masing-masing. Nanti kalau saya yang menilai tentu nggak fair, karena saya sama Mas Anies merasa paling ganteng di Indonesia gitu kan. Nah itu subjektif saya gitu kan. Tetapi kira-kira untuk membaca potret tren elektoral itu bisa diperbandingkan oleh para pengamat, silahkan diperbandingkan berbagai latar belakang, jaringan, sejarah elektabilitas gitu. Silakan dibandingkan dan saya kok merasa segmen Jawa Timur dari berbagai survei yang saya lihat dan saya lakukan sendiri itu saya lebih komprehensif gitulah kira-kira begitu. Kenapa? Ada track sejarah, ada jaringan yang saya miliki kuat sekali, kemudian ada sejarah pergulatan di keluarga besar NU yang semua saya kira tahulah
Saya tidak bisa ngomong kalau soal kelebihan saya, biar orang yang lain yang menilai. Kira-kira begitu. Kalau boleh saya nerusin dikit ya, Gus. Saya juga melihat begini, kekuatan yang dimiliki oleh Gus Muhaimin ini justru karena beliau memimpin sebuah partai politik. Memiliki latar belakang kultural yang sama tidak berarti memiliki basis dukungan yang sama. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan dukungan elektoral, dan elektoral itu maksudnya suara, itu harus ada jejaring yang tadi beliau sebutkan. Dan jejaring yang dimiliki PKB adalah jejaring yang sangat luas. Ketika bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, itu adalah home base-nya. Yang mereka memiliki jejaring yang sangat luas. Sehingga yang dimiliki oleh Gus Muhaimin ini bukan hanya secara kultural, beliau adalah cicit dari pendiri NU, tapi juga beliau merawat jaringan dukungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sebuah partai politik yang dikelola secara modern oleh anak-anak muda. Anak-anak muda semua di PKB ini. Anak-anak muda semua yang jejaring itu sampai ke seluruh daerah. Dan saya merasakan ke Jawa Timur sebelum bersama PKB dan sesudah PKB. Rasanya beda sekali. Terasa sekali. Dan ada tambahan dikit. Ini Mas Anies yang menilai ya, bukan saya kan. Ya. Udah dibelain tuh Gus. Iya makanya. Gus. Silakan dengarkan sendiri kira-kira. Nah, di NU itu ada 2 survei. Survei langit sama survei bumi. Nah, yang begini-begini tadi survei bumi. Nah, survei langit itu saya sudah prediksi. Kalau saya sama Mas Anies pasti kader NU yang lain bakal laku. Tapi siapa yang dahulu, dialah yang menang. Baik. Oke. Saya nggak mau berdebat karena ada juga survei yang mengatakan bahwa di dalam internal PKB sendiri prosentase pemilih atau suara yang memilih Pak Prabowo itu lebih tinggi dari yang memilih Muhaimin Iskandar. Ya, itu surveinya Pak Prabowo atau surveinya Ganjar Pranowo? Karena itu saya nggak mau berdebat di situ. Saya ingin tanyakan karena kalau dilihat dari jumlah atau basis pemilih kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu yang selalu diperebutkan. Nah, kalau dari beberapa survei kan Mas Anies termasuk yang cukup tinggi di Jawa Barat, sering nomor 2 setelah Pak Prabowo. Tapi saya ingin tahu estimasi atau prediksi dari pasangan Amin selain di Jawa ini, pasangan Amin ini bisa mendapatkan suara yang signifikan itu di mana saja? Estimasi atau prediksi? Oke, sebelum dijawab lagi nih Mas Anies dan juga Gus Imin, kita simpan dulu. Kick kontroversi akan kembali sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau. Ikhtiar kita bukan sekedar untuk mendapatkan posisi A, B, C, D. Ikhtiar kita adalah mengubah Indonesia menjadi lebih adil. Baik, sebelum kita akan sampai ke pertanyaan tentang tema perubahan yang selalu diusung sebagai jargon, saya ingin kembali soal keyakinan dari pasangan Amin tentang kantong-kantong suara yang akan signifikan yang dapat ditangguk atau diperoleh oleh pasangan Amin. Silakan, Mas Anies. Kami memperhatikan semua wilayah dan mendatangi semua daerah walaupun penduduknya tidak padat. Walaupun penduduknya sedikit. Kenapa? Karena justru kita ingin Indonesia yang lebih setara.
Dan kita harus menjangkau tempat-tempat yang seringkali terlewatkan. Kenapa terlewatkan? Karena jumlah penduduknya sedikit, karena penduduknya jarang, karena secara elektoral dianggap bukan daerah yang besar secara elektoral. Nah, kami justru ingin mengubah itu. Memang benar untuk bisa memenangkan sebuah pilpres, maka jumlah suara itu penting. Tapi kami mendatangi semua, kami ingin memperhatikan semuanya, termasuk daerah-daerah yang mungkin secara hitungan penduduk kecil. Saya berikan contoh, Nusa Tenggara Barat. Itu secara jumlah penduduk dibandingkan dengan di Jawa tentu beda. Bahkan kita datang ke Papua. Papua itu kalau secara hitungan penduduk, kota Jayapura dibandingkan kecamatan Cengkareng, barangkali kecamatan Cengkareng lebih banyak penduduknya daripada di kota Jayapura. Tapi Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak seperti itu. Jadi sebagai strategi ya kami akan perhatikan daerah-daerah yang memang punya efek elektoral untuk pemenangan, tetapi kita mendatangi semua wilayah karena kita ingin ada kesetaraan dan pemerataan. Gus Imin mau menambahkan soal tadi kantong-kantong wilayah yang sebetulnya bisa jadi pegangan pasangan Amin dibandingkan dengan wilayah yang selama ini dikatakan kalah suara Amin di sana. Ya sebetulnya perebutan suara itu kan di Jawa. Jumlah penduduknya besar. Mas Anies kuat di DKI, Jawa Barat, Banten. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Selesai menang. Dan tadi ngomongnya sudah sambil begini Bang Andi. Berarti yakin betul itu ya. Oke, sebelum ke sana ini ya, karena harus tetap dibuktikan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari dua baca pres yang lain selain Mas Anies, itu narasinya adalah keberlanjutan. Hanya pasangan Amin lah yang narasinya atau tagline-nya selama ini kita kenal dengan perubahan. Tapi di sisi lain, kalau dari, mohon maaf survei lagi, kita lihat approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, itu capainya 70-80%. Jadi apa yang mau diubah kalau masyarakatnya sudah puas, Mas Anies? Ada hal-hal mendasar yang terkait kehidupan bangsa kita yang kita ingin lakukan perubahan. Nah, apa yang kemudian kita mau lakukan? Hal yang sudah baik dengan sendirinya akan diteruskan. Tapi ini adalah contoh nyata di depan mata kita yang harus kita koreksi. Nah, apa aspeknya? Terutama aspek keadilan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan memperhatikan faktor keadilan, faktor kesetaraan. Ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Saya beri contoh. Kita ingin ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Angka pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya kita mengejar 7% pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,0 sekian persen dari penduduk Indonesia, maka tidak ada artinya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu. Karena tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak dirasakan oleh rumah tangga kita di Indonesia. Jadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi yang merata. Bukan hanya kuantitasnya yang tinggi, tapi kualitasnya. Dan kualitas itu ditentukan oleh pemerataan. Jadi perubahan yang ingin didorong adalah perubahan untuk bisa memberikan kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk sejahtera bagi warga kita dimanapun mereka berada. Begitu poin utama perubahan kita. Oke. Nah, Gus Imin kan selama ini PKB berada dalam pemerintahan, ya kan? Pernah juga bergabung dalam koalisi pemerintahan bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi kalau menurut Gus Imin, apa yang harus urgent untuk diubah dari cara kerja atau bahkan program pemerintahan saat ini? Ya, kalau mau jujur, survei itu akan sangat sulit mendalami apa yang disebut rasa yang muncul di masyarakat. Sederhananya adalah masyarakat ini, apalagi masyarakat Jawa ya, punya satu sikap bahwa keadaan yang tidak baik diterima dengan lapang dada. Itu luar biasa. Tetapi ketika kita tanya, nasibmu wis apik durung? Durung. Pingin berubah ora? Yo pingin. This is silent hope.
Ini harapan yang terdiam, yang ingin merubah nasib tanpa protes. Ini adalah terbanyak di masyarakat kita se-Indonesia, terutama di Jawa. Yang disebut silent hope, perubahan nasib yang lebih baik. Saya sudah 20 tahun di pemerintahan. Saya berjuang habis kemandirian pangan. Saya berjuang habis menangani pupuk. Susahnya minta ampun. Karena apa? Penanganannya adalah business as usual. Dengan cara-cara yang tidak baru, standar. Nah, yang disebut silent hope itu adalah menunggu langkah-langkah yang istilahnya sudetan, langkah terobosan. Yang disebut baru. Nah, Mas Anies ini, kenapa saya jatuh cinta? Ya. Itu diharapkan perubahan itu adalah sudetan. Perubahan itu adalah langkah alternatif. Baik. Bagaimana pupuk tersedia, bagaimana pangan tersedia, bagaimana kemudian pangan tersedia. Dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, silent hope itulah yang disebut harapan baru perubahan. Nah, di NU sendiri ada yang disebut perubahan. Itu memang ada dua kategori. Al-mukhafadhatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aswah. Perubahan terus-menerus untuk yang terbaik diambil, tetapi juga mempertahankan apa yang baik yang sudah ada. Nah, kenapa tingkat kepuasan ini tinggi? Ini nanti belum saya diskusikan sama Mas Anies. Hasil keliling saya, rata-rata nanti kalau Mas Anies dan saya jadi memimpin Republik ini, tolong subsidi-subsidi tertentu jangan dihapus ya. Apa itu? PKH, subsidi orang miskin, pendidikan, biaya pendidikan, KIP, itu harapannya tidak boleh dirubah. Jadi saya bilang, insya Allah kalau Mas Anies dan saya menang, ini subsidi-subsidi PKH, orang-orang miskin, insya Allah akan kita pertahankan. Itu yang disebut menjaga yang lama. Baik. Nah, perubahan itu apa? Perubahan itu tidak di situ. Saya dituduh oleh teman-teman di bawah. Nanti kalau Mas Anies perubahan, kita nggak dapat PKH lagi. No, bukan itu. Yang disebut perubahan adalah cara cepat menangani keadaan agar lebih cepat terdapat solusi. Pertanian mandiri pangan, pupuk harus tersedia. Banyak terobosan-terobosan yang harus mestinya bisa kita lakukan. Mumpung Mas Anies masih muda, kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Andi, kita sekarang berbicara soal, sudah disinggung soal harapan, soal terobosan. Belakangan ini, masyarakat juga punya harapan lebih terhadap hukum di negeri ini. Yes. Karena ada banyak sekali kejadian-kejadian belakangan ini, Bang Andi, yang meresahkan. Coba kita simak dulu berbagai ungkapan dari masyarakat berikut ini. Ketika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik, maka kepercayaan itu runtuh. Prestasi tidak ada, kontroversial, banyak melanggar kode etik, kok diperpanjang malah oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Tolong kasih catatan mengenai situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan dua lembaga yang tadinya menjadi harapan sebagai benteng pertahanan hukum di negeri ini. Silakan Mas Anies atau Caimin kalau mau duluan. Ya. Jadi kita melihat upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara lebih serius. Satu adalah tentu tentang KPK-nya sendiri. Dikembalikan menjadi sebuah badan yang memiliki independensi, memiliki kekuatan untuk bisa mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, KPK-nya sendiri. Yang kedua adalah tata kelola pemerintahannya itu harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Dan tadi saya sebut salah satu faktor yang mempengaruhi sekali hulunya adalah pembiayaan politik yang selama ini tidak dibereskan dengan baik. Lalu terkait dengan penegakan hukumnya, ya tentu saja prinsipnya sederhana, tidak tebang pilih, tetapi lakukan secara objektif berdasarkan fakta, berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Nah, ini membutuhkan sebuah
direction nasional, arahan nasional untuk itu bisa terjadi. Jadi kami melihat itu sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian kita harus mempertahankan, Bang, bagaimana Indonesia ini tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum itu mengatur kekuasaan. Negara kekuasaan itu kekuasaan mengatur hukum. Dan ini yang harus kita kembalikan. Ini kami melihat harus ada ketegasan. Sebagai contoh misalnya, masa jabatan. Masa jabatan itu sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kenapa 5, kenapa tidak 4, kenapa tidak 3. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan dan sudah ditetapkan oleh DPR, pemerintah, maka ya nggak usah diotak-atik. Kalau kita berkejar demokrasi, jangan di tengah pertandingan diubah. Sama seperti pertandingan sepak bola. Karena masih kehilangan skor, ketinggalan, jadi 45 menit mohon ditambah jadi 75 menit gitu. Supaya saya bisa memastikan saya skornya sama. Nggak bisa. Termasuk batasan usia yang Anda maksud? Jadi ini adalah contoh bahwa batasan-batasan itu adalah sebuah kesepakatan yang ketika kita menghormati proses demokrasi, kerjakan itu lewat DPR. Dengan cara begitu, maka ada yang disebut sebagai kepastian. Dan kalau ada kepastian di bidang ini, maka dunia usaha pun percaya, investor juga akan percaya, pelaku-pelaku politik percaya. Tapi kalau aturan main digonta-ganti, maka orang akan merasa negeri ini tidak memiliki kepastian hukum. Oke, baik. Gus Imin, masih menyambung tadi, tapi saya tambahkan sedikit ya. Kita lihat di sebelah itu bacawa pres Ganjar Pranowo, seorang guru besar hukum, Mahfud MD, mantan ketua MK juga, disebut pendekar hukum bahkan. Jadi kalau misalnya pasangan Amin ingin mereformasi sistem hukum atau segala kekurangan hukum yang masih ada di negeri ini, bagaimana bisa dengan menyaingi seorang yang dikenal sebagai pendekar hukum yang ada di kubu yang lain? Ya, jawabannya sederhana. Pak Mahfud profesor hukum, banyak sekali rekomendasi di Kementerian Polhukam yang tersedia menunya. Saya berdua tinggal melaksanakan aja. Karena sekarang mungkin belum sempat dilaksanakan oleh Pak Mahfud. Kira-kira semua laci kementerian-kementerian, tidaknya Pak Mahfud, telah menyediakan ribuan solusi yang sebetulnya tinggal dilaksanakan. Dari hilirnya maupun ke hulunya. Nah, pada dasarnya ini soal pilihan. Pilihan untuk mengambil jalan cepat atau jalan lambat di dalam proses proses kesamaan di depan hukum. Baik. Memperoleh keadilan yang murah. Pemain jangan merangkap jadi wasit. Sudah wasit, pemain, calo jadi satu. Bubar. Contohnya apa? Dicari sendiri ya. Oke, kita sudah bahas bagaimana perubahan-perubahan yang ingin dilakukan di bidang hukum, Bang Andi. Nanti kita juga akan bahas lagi perubahan apa yang ingin dilakukan pasangan Amin di bidang yang lain. Ada pertanian, ada perdagangan juga, UMKM yang juga menjadi sorotan terutama generasi anak muda saat ini. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Kick Kontroversi. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya dan Sylvia dalam Kick Kontroversi dengan tamu pasangan Amin. Nah, Mas Anies dan Gus Imin, karena tadi bicara soal keberpihakan dan rasa keadilan Anda pada para petani ya dalam beberapa kesempatan, dan tadi barusan Anda menyatakan bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani kita. Ya. Tapi kalau melihat data dan fakta, banyak sekali program pemerintahan sekarang yang berpihak pada para petani.
ya, pembagian peralatan, mesin pertanian, irigasi, waduk, ya, embung, kemudian banyak juga program-program bantuan sosial untuk para petani. Yang jadi pertanyaan, Anda berdua ini mengada-ada bahwa pemerintahan yang sekarang tidak memberikan rasa keadilan pada para petani. Bisa lebih spesifik apa yang Anda maksud dengan ketidakadilan itu, dan kalau Anda berdua akhirnya terpilih, apa sebenarnya yang Anda akan lakukan selain apa yang sudah dilakukan pemerintahan yang ada sekarang ini? Silakan Mas Anies dulu. Gini, berikan ilustrasi tentang biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani, peternak, nelayan misalnya. Mereka dalam situasi penuh ketidakpastian. Pupuk, pakan ternak misalnya. Begitu sampai kepada pupuk, ketersediaannya, kemudian prosedurnya, harganya, itu penuh dengan ketidakpastian di situ. Di sisi lain, kita ini adalah negara agraris yang memproduksi beras secara masif. Kalau kita sudah 75 tahun merdeka dan di situ tidak jelas, tidak ada kepastian, berarti selama ini apa yang terjadi? Bang, ini membuat HP, membuat cangkir, membuat ini semua, itu ada kepastian nih. Produksi acara televisi ini, biaya-biaya itu terprediksi. Tapi begitu sampai kepada pangan, itu biayanya tidak bisa diprediksi. Dan itu yang kemudian membuat para petani, peternak, lalu hidupnya menjadi sulit. Karena mereka tidak pernah ada dalam situasi yang bisa diprediksi. Jadi kami melihat di wilayah ini harus ada reform yang serius. Tidak bisa lagi ad hoc, sekedar ada kartu A, kartu B, kartu C. Kita harus mengubah tata kelolanya secara komprehensif. Lalu yang tidak kalah penting, memotong mata rantai antara yang memproduksi dengan ujung konsumen. Yang di situ ada begitu banyak proses yang mereka harus lewati, barang yang harus jalani, sehingga ketika sampai ke tangan konsumen di ujung, harganya sudah tidak lagi menjadi masuk akal. Jadi kami melihat di sini diperlukan reform tata niaga yang sangat mendasar, sangat serius, agar Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik, memiliki kemandirian dalam artian pangan, dan mereka yang bekerja di sektor pangan bisa hidup dengan sejahtera. Apa sih konsekuensinya kalau mereka bisa hidup sejahtera? Generasi berikutnya mau menjadi orang-orang yang bergerak di bidang pertanian. Tapi kalau sektor ini tidak sejahtera, habis. Generasi berikutnya tidak mau berada di wilayah sektor pertanian. Kenapa? Karena di situ tidak menjanjikan masa depan yang baik. Jadi kami ingin sampaikan di sini, ini bukan sekedar berbicara tentang perubahan mekanisme distribusi pupuk, bukan. Tapi soal tata niaga secara menyeluruh agar Indonesia bisa memiliki ketahanan yang baik. Oke, baik. Gus Imin, jadi konkretnya yang bisa atau yang akan dilakukan pasangan Amin ini apa untuk mengubah, memperbaiki pertanian kita? Pemerintah dan negara ini kan punya 3. 1, anggaran. 2, policy, kebijakan, keputusan. Dan yang ketiga, aturan. Kita bisa mulai dari 3 hal ini, dari pokok masalahnya. Subjek dari problem pertanian itu apa? Yaitu pelakunya, petaninya sendiri. Petaninya dalam posisi yang tidak berdaya karena tidak punya pupuk, tanahnya terbatas. Begitu panen sudah dibeli dengan harga murah oleh tengkulak karena petani itu utang untuk menanam dari tengkulak itu. Itulah yang kemudian sumber utama menjadi lingkaran setan yang tidak tertangani. Oke. Kita mulai dari 3 hal ini. Yang pertama, dari segi anggaran. Tidak boleh lagi semua kementerian menangani pertanian. Sehingga anggarannya kecil-kecil berantakan di mana-mana. Saya kira tidak hanya pertanian, semua hal. Saya udah ngomong bolak-balik sebagai DPR ini, tapi ya nggak tahu namanya. Di situ ada manajemen pemerintahan
yang berbasis reformasi budgeting atau reformasi politik anggaran. Salah satu cara pendek agar subsidi ini tepat sasaran, subsidi ini jumlahnya besar, subsidi ini atau bantuan kepada petani yang bersumber pada anggaran negara, intinya pupuk tersedia gitulah, nggak usah repot-repot. Jangan melewati semua kementerian. Baik. Bila perlu Kementerian Pertanian digabung dengan kementerian-kementerian yang dalam konteks pelaksanaannya nyambung dengan pertanian. Misalnya Kementerian Desa dan Pertanian, gabung aja. Jangan dua-duanya menangani pertanian, nanti kecil-kecil hasilnya. Misalnya itu. Gagasan ini sudah Anda bicarakan kepada calon presiden? Ya terus terang belum, karena ini saya yakin Mas Anies setuju gitu loh. Nah, oke, apalagi? 3 sumber. Sumber yang kedua policy. Petani tidak dilibatkan sebagai subjek. Petani hanya menerima apapun kondisi ini, udah 20 tahun Pak. Karena tidak ada terobosan. Harus ada terobosan. Subjek, petani harus subjek, butuhmu apa? Saya butuh pupuk. Cari jalan, policy. Nggak bisa impor bahan baku pupuk, produksi pupuk. Pemerintah harus menjadi leader produksi dan leader dari penanganan petani sebagai subjek. Yang ketiga, soal undang-undang, aturan. Aturannya juga harus disinkronisasi lagi sehingga tidak ada kriminalisasi nelayan, kriminalisasi petani yang kemudian membuat mereka tidak kreatif di dalam melaksanakan semua inovasi pertanian. Oke. Insya Allah Mas Anies setuju ini. Ya, bahkan yang terakhir ini, nggak saya sampaikan. Salah satu masalah yang seringkali dimiliki oleh pemerintah adalah begini. Punya kewenangan, merasa punya pengetahuan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi punya kewenangan itu tidak berarti punya pengetahuannya. Yang dimiliki oleh negara itu kewenangan. Dan kewenangan itu punya konsekuensi, membuat regulasi, kekuatan fiskal. Kita bicara pendidikan tidak tanya pada siswa, apa yang kalian rasakan ketika di kelas. Kita bicara pendidikan tidak tanya kepada guru, apa yang dikerjakan di kelas. Kita bicara kesehatan, tidak tanya pada dokter, tidak tanya pada perawat, tidak tanya pada pengelola rumah sakit. Kita selalu, hampir selalu, membuat itu seakan-akan percakapan di antara kita sendiri, lalu kita mengatur yang lain. Jadi poin yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ini penting sekali. Dan itu sebabnya kemarin ketika saya ngelola Jakarta misalnya, kita menggunakan istilah Jakarta Kota Kolaborasi. Kenapa? Karena pemerintahnya mengajak semua pihak untuk terlibat, sumbang pikiran, sumbang pengalaman, sumbang pengetahuan untuk menjadi kebijakan dalam sebuah kolaborasi. Bayangkan kalau petani diajak ngobrol, peternak diajak ngobrol, nelayan diajak ngobrol. Maka kebijakan yang disusun itu bukan kebijakan berdasarkan yang diinginkan oleh pemegang kewenangan, tapi berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Baik, oke. Karena tadi Mas Anies sudah mengatakan ya, kalau mau bikin suatu kebijakan ya tanyakan langsung kepada usernya, begitu kurang lebih ya. Nanti Bang Andi di segmen berikutnya, kita akan mempersilahkan kepada teman-teman mahasiswa di sini, Mas Anies dan juga Gus Imin, untuk bertanya langsung kepada pasangan Amin. Karena pemilih muda di Pemilu 2024 itu adalah mayoritas. Jadi apa yang ingin mereka tanyakan atau pandangan mereka, kita akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Kick Kontroversi. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 yang mencapai 204.807.222 pemilih. Nah dari jumlah ini mayoritas pemilih Pemilu 2024 itu adalah Gen Z dan juga generasi milenial. Gen Z itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1995 sampai 2000-an. Kita lah Bang ya, yang kurang lebih berusia 17 sampai 28 tahun. Dan jumlah Gen Z dalam DPT Pemilu 2024 ini sebesar 46,8 juta lebih pemilih atau 22,85%. Sementara yang milenial itu mereka yang lahir tahun 1980 sampai 1954 atau yang usianya 29 sampai 44 tahun.
itu jumlahnya 66,8 juta lebih atau 33,6% dari jumlah TPT. Jadi kalau kita total mereka ini adalah mayoritas 56,45% lebih. Artinya mendominasi sehingga suara mereka ini patut sekali kita dengar ya. Mas Anies dan juga Gus Imin. Sudah ada perwakilan teman-teman mahasiswa di sini yang bersedia atau sudah siap ingin menanyakan langsung kepada pasangan Amin. Yang pertama ini dari UHAMKA, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, kita kasih tepuk tangan dulu. Ada Adila ya, silakan Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman. Lantas bagaimana Bapak dapat mengelola keragaman yang terkadang keragaman itu dapat menyebabkan konflik-konflik antar kelompok? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Komunikasi kuncinya. Oke. Kuncinya komunikasi. Jakarta itu sangat beragam. Tidak ada unsur bangsa Indonesia yang tidak terwakili di Jakarta. Sebut pulau apapun pasti ada unsurnya di sini. Tetapi ketika ada komunikasi yang baik dengan semua, itu akan menjadi langkah paling dasar. Yang kedua, kesetaraan kesempatan. Jangan negara mengambil sikap berteman pada sebagian, memusuhi sebagian. Negara tidak memusuhi siapapun, karena bagi negara apapun pikirannya, mereka adalah warga negara yang punya hak yang sama di mata hukum. Jadi itu harus mendasar. Yang ketiga, ruang untuk kebebasan berekspresi bagi mereka itu diberikan. Bagi keragaman berdasarkan suku, budaya, agama, masing-masing memiliki aspirasi untuk mengungkapkan tradisinya. Tradisi suku bangsa, tradisi agama, berikan kesetaraan yang sama. Dan ketika mereka membutuhkan fasilitas, berikan fasilitas yang sama. Jadi prinsip dasar nih, terjadinya kedamaian itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu kuncinya. Jadi ketika ada rasa keadilan, pasti muncul perdamaian. Dari perdamaian muncul perasaan persatuan. Itulah sebabnya mengapa kita bicara tentang keadilan. Karena begitu ada keadilan, berbeda-beda latar belakang akan bisa dipersatukan. Begitu ada keadilan, berbeda-beda pandangan akan bisa tetap bersatu. Itu rumusnya dan itu sudah dipraktekkan. Oke, baik. Kita langsung ke penanya kedua. Ini mahasiswa dari FISIP UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman UIN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Anies dan juga Pak Muhaimin terkait dengan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu terkait dengan aspek korupsi. Apa pandangan dari Pak Anies dan juga Pak Muhaimin terkait dengan penerapan hukum pemiskinan bagi para koruptor? Jika Pak Anies dan juga Pak Muhaimin ini mendukung penerapan hukum tersebut, bagaimana Bapak dapat memastikan bahwasanya penerapan hukum tersebut itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik ataupun juga menghukum lawan politik? Terima kasih. Oke, silakan Mas Anies. Ini, korupsi ada 3 sebab. Pertama, korup karena kebutuhan. Kedua, korup karena keserakahan. Dan ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya bisa untuk dipakai hidup 20 hari. Maka 10 hari berikutnya mau makan apa? Ini obatnya bukan dengan dimiskinkan, udah lebih miskin lagi nanti. Ini obatnya adalah dipenuhi kebutuhannya. Sistem renumerasinya diperbaiki, sistem penggajian diperbaiki, sehingga korupsi karena kebutuhan bisa terselesaikan. Ini yang seringkali kita lewatkan. Karena banyak orang yang terpaksa korup karena penghasilannya nggak cukup untuk hidup selama mereka durasi gajinya. Jadi itu adalah jenis korupsi karena kebutuhan. Yang kedua, jenis korupsi karena keserakahan. Nah, kalau keserakahan ini ada batasnya. Keserakahan itu hanya bisa dihentikan, kalau tadi dihentikannya lewat pemenuhan kebutuhan, kalau keserakahan dihentikannya dengan rasa takut. Siapapun yang serakah, dia akan berhenti karena ada rasa takut. Rasa takut itu apa? Hukuman yang menjerakan.
Dan salah satu jenis hukuman yang sangat menjerakan adalah dimiskinkan. Karena bagi koruptor, yang mereka nikmati itu hedonisme. Yang mereka nikmati itu adalah materialisme. Dan materialisme, hedonisme itu hilang ketika dimiskinkan. Tidak ada orang miskin hedon. Tidak ada orang miskin yang materialistik. Tidak ada. Nah, disinilah kemudian kenapa pemiskinan itu menjadi penting. Nah, saya sendiri berpandangan terkait dengan ini, selama sistem hukum kita belum sempurna, maka kita harus memberikan ruang bagi koreksi atas hukuman. Hukuman dimiskinkan bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, masih bisa dikoreksi. Tapi bila kemudian orang itu dihilangkan nyawanya dan ternyata ada kekeliruan, tidak bisa dikoreksi di sini. Tidak bisa dikoreksi karena nyawanya sudah pergi. Karena itu menurut saya lebih efektif menggunakan pemiskinan. Dan itu harus ada undang-undangnya, harus ada peraturannya, dan bila itu dilakukan, saya yakin, bila ini dikerjakan dengan tegas, maka korupsi karena keserakahan akan menurun. Yang ketiga, karena sistem, yang tadi saya sampaikan, sistem itu, bagaimana aturan main, itu seringkali ketat sekali, membuat orang tidak berani ambil keputusan. Jadi, tiga hal itu punya solusi yang beda-beda. Satu dengan dipenuhi kebutuhannya, dua dengan diberikan hukuman yang menjerakan, yang ketiga dengan sistem yang dikoreksi. Makasih. Baik, oke. Penanya ketiga dari mahasiswa Ilmu Komputer IPB, Institut Pertanian Bogor, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Pertanyaan saya adalah, ketika keadilan berhasil diimplementasikan, ketika memang pasangan Amin menang sebagai seorang presiden dan wakil presiden Indonesia, bagaimana konsep keadilan dari pasangan Anies itu tetap berlanjut lintas generasi, lintas umur, sampai seterusnya untuk menciptakan Indonesia yang terus berkeadilan. Terima kasih. Oke, silakan Mas Anies atau Gus Imin. Gus Imin? Gini, itu sebabnya kenapa pemerintah membuat yang disebut dengan regulasi. Mulai dari perundang-undangan sampai keputusan kepala daerah. Supaya kebijakan yang dibuat bisa lintas waktu. Jadi penting sekali membuat kebijakan-kebijakan itu menjadi sebuah aturan. Kalau sudah jadi aturan, maka dia lintas waktu. Dan itu juga kenapa penting menghormati keputusan-keputusan yang mendasar agar tercapai kepastian, agar tercapai predictability, bisa diprediksi. Sesuatu yang menghasilkan perasaan ketenangan, lintas waktu. Jadi jawabannya sederhana, dimasukkan menjadi undang-undang, dimasukkan menjadi peraturan, dengan begitu dia akan terus dilaksanakan walaupun periode kepemimpinan telah selesai. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita masih akan ada satu segmen lagi di penghujung nanti. Mungkin ada yang belum tersampaikan, ada yang belum kami tanyakan. Nanti kita akan berikan waktu untuk masing-masing capres dan cawapres di sini untuk mengemukakan narasi mereka, visi misi mereka, dan cita-cita mereka untuk Indonesia ke depan di pemilu 2024 yang ingin mereka wujudkan. Sesaat lagi tetap di Kick Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, Bang Andi, kita sudah sampai di penghujung acara Kick Kontroversi untuk pasangan Amin. Mungkin tadi selama kita kurang lebih hampir 2 jam berbincang, masih ada pokok-pokok pikiran yang belum tersampaikan atau yang belum kami tanyakan. Oleh karena itu, kami akan memberikan waktu kurang lebih 1,5 menit kepada masing-masing untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka. Kita akan berikan dulu kesempatan kepada cawapresnya, Gus Imin, baru nanti capresnya Mas Anies. Silakan, Gus Imin.
pembangunan nasional kita telah mengalami berbagai model dan strategi yang sudah cukup menjadikan kita setiap zaman akan terus maju lebih baik lagi. Di zaman Pak Harto, semua dikelola secara sentralistik, tidak penting apa yang tumbuh dan berkembang di bawah. Yang penting dari atas sudah memiliki rencana dan konsep yang matang. Yang terjadi partisipasi rendah, keberlanjutan tidak bisa dilaksanakan. Zaman reformasi awal diambil jalan alternatif baru di tengah otonomi daerah. Di akhir era ini, hampir 30 tahun reformasi, ada evaluasi baru, terutama zaman Pak Jokowi, dimulai lagi evaluasi cara strategi pembangunan tengah ini. Sebagian besar lalu diambil secara sentralistik, tetapi ada keinginan dimulainya pembangunan dari bawah melalui desa. Nah, saya ingin mengambil satu kesimpulan adalah bahwa dari pengalaman-pengalaman ini, semua tantangan ada yang bisa kita atasi dengan baik. Infrastruktur, kemudian berbagai strategi pembangunan, misalnya sumber daya manusia. Kita bersyukur 20% APBN kita adalah untuk pendidikan. Ini terobosan yang bagus sekali, yang harus terus dilanjutkan. Nah, ke depan ini saya kira kita harus punya alternatif baru, penggunaan anggaran pembangunan dari bawah. Desa dilibatkan betul sebagai subjek pembangunan, sehingga tidak lagi ada anggaran pentil-pentil yang tidak tepat sasaran. Baik. Nah ini salah satu yang disebut sebagai perubahan strategi pembangunan yang melibatkan dari paling bawah sampai atas dalam satu kesatuan yang utuh. Itulah yang disebut perubahan. Perubahan yang paling penting adalah semua strategi pembangunan ini kenapa saya tertarik gabung sama koalisi perubahan ini adalah basicnya adalah ilmu pengetahuan, bukan selera. Semua kebijakan berdasarkan kajian ilmu pengetahuan. Dari situ akan ketemu langkah-langkah yang tidak berdasarkan feeling, selera, atau berdasarkan apa yang disebut sebagai kenyataan yang tidak bisa diprediksi. Baik. Oleh karena itu ilmu pengetahuan harus menjadi basic utama pengambilan keputusan. Oke, kita berikan tepuk tangan. Mas Anies. Ya, ketika kita menemukan biaya hidup kita mahal, ketika kita menemukan lapangan pekerjaan itu sulit, ketika kita menemukan biaya pendidikan tak terjangkau, kita sering merasanya ini adalah masalah keluarga kami. Ini masalah internal kami. Ya memang benar, tapi sebagian juga adalah soal kebijakan politik kita. Saya beri contoh. Saya sekolah, kuliah, kami berdua ini kuliah di kampus yang sama. Pada waktu itu kami kuliah biayanya Rp97.000 per semester. Kira-kira sama Gus, kita sama-sama Rp90.000. Sesungguhnya biaya kuliah itu adalah Rp1 juta. Tapi 90% ditanggung oleh negara. Keluarga menanggung 10%. Itu yang terjadi pada masa itu. Apa yang kemudian konsekuensinya? Keluarga-keluarga berlatar belakang apa saja bisa mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi negeri. Hari ini ketika kita menyaksikan anak-anak kita mengalami biaya pendidikan yang tinggi, seringkali kita bicara tentang wah hidup kita sulit. Biaya pendidikan tinggi. Lupa bahwa ini adalah kebijakan negara. Negara memutuskan sekarang karena kita sudah makin maju, kami serahkan masyarakat untuk menanggung ongkos pendidikan itu sendiri. Kalau dulu 90% ditanggung negara, 10% ditanggung keluarga. Barangkali sekarang situasinya udah berbalik. Mungkin negara hanya tanggung 20%, 80% ditanggung oleh keluarga. Efeknya apa? Hanya keluarga yang berkemampuan yang bisa mengirimkan anaknya ke pendidikan tinggi. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini? Perubahan yang kami tawarkan adalah perubahan yang akan berdampak pada kehidupan keluarga kita di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, lapangan pekerjaan, dan pangan yang mungkin hari ini belum terasa sebagai kebijakan.
pemerintah, tapi ketika itu dieksekusi maka hidupnya menjadi jauh lebih mudah, kesempatan untuk maju menjadi lebih besar, kesetaraan menjadi terjamin. Jadi poin utamanya saya ingin sampaikan di sini bahwa kebijakan yang dibuat bukan sekedar soal kebijakan nasional, tapi kami ingin keluarga-keluarga di Indonesia merasakan hidup yang lebih nyaman, sehingga di balik angka statistik, saya sering sampaikan, ini gue suatu tugas di Jakarta, saya selalu bilang begini, Bapak Ibu semuanya yang bertugas di sini, kalau lihat angka statistik kita boleh bersyukur, kita boleh senang, oh tercapai target. Tapi sesungguhnya yang paling penting itu bukan angka statistik tercapai. Yang paling penting itu kalau setiap keluarga bisa bilang begini, syukur alhamdulillah untung kita jadi warga Indonesia. Itu yang kita butuhkan. Baik, Sylvia. Ya, Bang Andi. Ini adalah ujung dari acara ini. Tentu tidak akan cukup untuk menceritakan semua pemikiran, pandangan, visi dan misi dari calon presiden dan calon wakil presiden pasangan Amin. Tapi dari apa yang tadi disampaikan untuk membahas berbagai masalah yang ada di negeri tercinta ini, memberikan kontribusi juga bagi Anda untuk memahami apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi tujuan dari pasangan Amin ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita juga bisa memaknai suara yang akan kita berikan kepada siapapun yang akan tampil sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan sekali lagi, program ini memberikan kesempatan yang sama kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang lain. Sylvia, kita harus akhiri program ini. Betul, terima kasih sekali lagi untuk pasangan Amin, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan yang hadir. Bang Andi, terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kick Kontroversi. Mudah-mudahan Kick Kontroversi akan kembali lagi secepatnya dengan pasangan yang lain. Akhir kata saya Zilvia Iskandar. Dan saya Andi Fnoya. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.